Baik. Kebun Budi ini tagline-nya sampah hari ini selesai hari ini karena nggak perlu ditunggu-tunggu atau dikompos-kompos lama. Langsung kita pakai, langsung kita olah untuk tadi kegiatan tadi. Sejak dari 2021 kita buka untuk edukasi, kita buka untuk pengangkutan sampah. Nah, di sini ada jasa pengolahan sampah organik bahkan yang sudah jalan di Palembang. Bisa dilihat itu ada mobil pengangkutannya, ada drivernya, dan ini awal-awal beberapa ember sampah organik yang kita kumpulkan seminggu diambil 3 kali. Biayanya juga murah per bulannya ya, cuman mulai dari 50.000. Jadi orang-orang kita edukasi itu sudah mau memilah. Bapak Ibu juga kalau sudah tahu cara pakai biowash di daerah Bapak Ibu, ada potensi restoran, tempat makan, hotel, itu bisa diedukasi untuk memilah sampah dan sampahnya kita olah. Lahan nggak perlu besar-besar. Dari 1,2 hektar lahan kebun budi itu dipakai baru sebagian aja, nggak semuanya. Dan itu pun sampahnya masih kurang. Nah, sekarang kita juga punya partner dari kantin yang mensuplai sekolah-sekolah makan gratis. Sampahnya itu mereka harus olah. Jadi mereka juga langganan sama kami. Oke? Kemarin saya dari Batam juga ada isi acara di PT. PT-nya itu punya kantin dan mereka pun menanyakan di Batam tuh di mana bisa ngambilin sampah organik untuk diolah. Nah, hasil pengolahan sampah organik tadi di kebun budi jadi apa? Bapak Ibu bisa lihat sayur-sayurnya itu selebar telapak tangan loh ya. Jadi awalnya kami kesulitan ngejual juga karena orang mikir, wah ini sayurnya udah tua nih, udah ketuaan gitu. Saking suburnya, ukuran normal di kebun budi ya segitu. Nah, Bapak Ibu yang sudah ke kebun budi udah ngeliat daun sirihnya selebar apa ya, lebih besar dari muka kita itu daun sirihnya pisang, rosella, bunga telang, ubi, dan lain-lain. Jadi dari umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, itu semua kita tanam dengan pengolahan sampah, bukan di atas tanah, dengan sampah. Dan kita juga ikut berbagai pameran-pameran sayur organik, dan kalau di sebelah kanan bawah itu adalah yang kita packing persiapan untuk masuk supermarket. Jadi supermarket-supermarket di Palembang itu sayurnya juga sudah disuplai oleh Kebun Budi. Izin Ibu Ivon, sebelumnya untuk waktunya sudah habis. Oke, 3 menit lagi ya. Sedikit Oke, lagi, 3 menit baik lagi. Ibu. Baik, terima kasih. Nah, juga bisa diberikan sebagai donasi pangan. Jadi kita membuka donatur-donatur kelipatan 50.000 untuk mendistribusikan makanan organik kepada panti asuhan, panti jompo, dan masyarakat tidak mampu. Next. Nah, ini juga kunjungan-kunjungan edukasinya. Para pengurus Biowas Promek Indonesia juga sudah sampai menginjakan kaki ke Palembang dan ke Banyuasin. Pak Bupati, Gubernur, diliput TV nasional, itu sudah semua udah kami rasakan di Kebun Budi. Next. Dan tidak hanya sampah organik di Kebun Budi, kita juga kalau bicara sampah, kita melakukan pemilahan secara holistik. Jadi di sini ada pemilahan sampah yang non-organik juga. Next. Dan di Kebun Budi dengan ya latar belakang Bapak Bapak Mas-mas petani gitu ya yang lulusan SD, kita melakukan 12 jenis pemilahan loh Bapak Ibu, 12 jenis pemilahan. Banyak yang di PT-PT itu tiga aja mungkin masih dicampur ya. Lalu akhir-akhir ini saya juga lihat berita bahwa tempat minum di MRT Jakarta malah dijadikan tempat sampah. Nanti Bapak Ibu bisa cek itu ya. Next. Nah, jadi ini sekilas tentang kita dengan adanya inovasi digital ini yang disebutnya ini tempatnya budi, tempat budaya baru. Jadi itu budaya baru di dalam pengelolaan. Dengan adanya inovasi Ibu Ipon ini yang disebutnya ini tempatnya budi, tempat budaya baru. Jadi budi itu budaya baru di dalam pengelolaan sampah yang mempunyai inovasi sampah itu menjadi uang. Nah, untuk itu ini sangat menarik sekali. Dan ini satu-satunya ada di Sumatera Selatan. Seiring sejalan dengan apa yang direncanakan yang menjadi pemikiran Pak Gubernur kaitan dengan Sumsel Mandiri Pangan.
Untuk di tingkat provinsi, ini sangat berkait langsung. Terima kasih Pak Bupati ya. Ini dengan GSMP. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu adalah juga gerakan perubahan mindset yang secara harfiah adalah tanam. Mengajak orang bercocok tanam untuk tanaman yang produktif, yang selama ini sangat berpengaruh terhadap fluktuasi inflasi. Intinya, Hari Peduli Sampah Nasional pada hari ini bukan pada pemberian bantuan, bukan. Tapi intinya adalah mengingatkan kita akan bahaya sampah. Dan kedua, mengingatkan bahwa sampah itu bisa menjadi barang komersil yang nantinya bisa menjadi penghasilan baru. Ini cuplikan di mana kunjungan-kunjungan dari Dokter Budi. Tadi ada para pejabat ya yang datang juga di The beauty about using bio. ada dari luar negeri, Dr. Joanne. Ini penghargaan yang kami dapatkan. Analisis racun-racun kita dengan kita langsung bersentuhan langsung, berkoneksi langsung dengan alam. Review di Google Map kita juga bintang 5. Jadi memang anak-anak muda segala usia itu senang kalau kita ajak kembali ke alam. Jadi bukan usia, bukan tingkat pendidikan, bukan suku, ras, agama, bukan gender, bukan jabatan yang membuat kita peduli dan mau aksi untuk lingkungan, tapi balik-balik lagi tadi. Ada hati nggak? Karena cukup pakai hati dan dengan hati kita baru bisa wujudkan dunia yang lebih baik. Oke, the last slide adalah kita mau merekrut Earth Squad namanya. Jadi ayo gabung, muda-mudi, berapapun usia Bapak Ibu, gabunglah ke relawan Biowaspromik Indonesia untuk melakukan hal-hal kecil dengan hasil yang besar. Terima kasih sharing malam hari ini sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Baik, Ibu Ivon, terima kasih sekali atas sharing dan ceritanya mengenai Biospromik dan Kebun Budi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini Bapak Ibu semua bisa menanya atau bertanya dengan Ibu Ivon. Caranya bisa raise hand atau komentar di kolom chat. Teman-teman juga atau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Kebun Budi boleh kasih testimoninya di kolom chat ini supaya teman-teman yang lain bisa baca. Baik, sudah ada yang ada Pak Suyatino Muhammad. Boleh izinkan bertanya langsung dengan Bu Ivon. Baik, kasih Bu kesempatannya untuk bertanya. Pertanyaan saya tentang edukasi yang telah diberikan oleh Bu Ivon tadi kepada masyarakat lingkungan di sekitarnya gitu. Bagaimana respon masyarakat gitu terkait tentang kadang kan masyarakat itu kalau diajak tentang untuk menyisihkan mana yang organik, mana yang non organik gitu. Itu kan maunya simpel aja, udahlah dibuang ke tong sampah saja, udah ada yang keliling-keliling ngambilin kira-kira gitu. Nah, pengalamannya Bu Ivon bagaimana untuk menanggapi seperti itu agar kemudian masyarakat juga ikut teredukasi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada bagaimana polanya tentang donasi donasi sayur atau donasi biowash gitu kepada masyarakat gitu kan. Formatnya yang Ibu Ivon sampaikan atau Ibu Ivon edukasikan gitu agar bisa menjadi pelajaran buat kami. Terima kasih Bu.
Baik, terima kasih Pak Suyatno atas pertanyaannya. Kalau kita mengedukasi masyarakat agar mau memilah, biasanya saya nggak sampai 12 ya untuk edukasi masyarakat, biasanya hanya 3. Itu nanti Kak, saya Baik, akan share screen-nya untuk 3 jenis pemilahan sampah. Tapi gimana caranya agar mereka mau memilah sampah atau mulai peduli, tidak hanya pikir, ayo udahlah 1 tong sampah aja, toh nanti ada yang ngambil di depan rumah saya juga bersih dan hilang. Saya akan tunjukkan gambar berikut ini. Ah, Oke, gambarnya lagi dipersiapkan ya. Jadi saya akan mulai dari mengapa. Edukasi saya akan mulai dari mengapa. Mengapa kita perlu memilah sampah kita? Mengapa kita perlu peduli? Jadi kalau kita hanya suruh, Bapak Ibu nanti sampahnya dipilah ya jadi 2 atau jadi 3. Jadi 2 misalnya organik, anorganik. Jadi 3 misalnya organik, daur ulang, TPA, misalnya seperti itu. Mereka tidak akan merasa urusan itu tidak ada hubungannya sama saya, itu bukan urusan saya. Tetapi kita mulai dengan why, mengapa, Bapak Ibu? Kita pilah yuk sampah kita, mengapa? Nah, itu yang harus kita edukasi terus-menerus, Pak. Mengapanya itu harus dapat. Nah, salah satunya biasanya saya tunjukkan gambar-gambar seperti ini. Ya, inilah mengapa sampah harus kita pilah. Kalau tidak, sampah yang tidak terpilah itu tidak akan bisa diolah. Maka sampah itu hanya seperti memindahkan dari kamar kita ke ruang tamu. Sama-sama masih ada di bumi. Tidak ada sampah yang ditembakkan ke Mars. Seperti itu ya. Jadi dimulai dari mengapa, mengapa. Dan tunjukkanlah gambar-gambar di sekitar lingkungan Bapak. Kadang kalau kemarin saya pergi ke Batam, saya foto-fotoin di Batam tuh di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekali tumpukan sampah. Kalau saya lagi seminar di Palembang, saya akan foto-fotoin sampah-sampah di Sungai Musi di dekat Ampera. Yang memang sudah ya banyak sampahnya. Sampah itu gampang nyari fotonya karena di mana-mana itu sampah. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan Bapak. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana program donasi yang kita jalankan? Program donasi yang kita jalankan itu ya kita tawarkan 50.000 atau 50.000 dan kelipatannya bisa didonasikan sayur dari kebun budi, sayur-sayur organik. Jadi 50.000 itu nanti kita akan misalnya kasih singkong, kasih sayur, kasih buah, total 50.000 ditambah transportasi untuk orang yang mengantar. Mau kemana kalau dia mau request, oh saya mau ke panti asuhan, maka kami akan salurkan ke panti asuhan. Oh saya mau ke panti jompo, kami salurkan ke panti jompo. Atau saya mau dibagi-bagiin aja lah ke masyarakat, maka kami akan cari daerah-daerah yang memang banyak menengah ke bawah, misalnya tukang beca di Palembang masih banyak tukang beca ya, misalnya tukang beca, ada tukang parkir. Nah itu kita bagi-bagikan. Atau yang homeless, misalnya yang masih di pinggir-pinggir jalan di lampu merah, kita bagikan. Kalau misalnya eh, penuangan biowas, nah itu biasanya sedekah, sedekahnya mereka kalau mau sedekah untuk alam. Biasanya kalau di kultur tertentu itu ada istilah melepaskan binatang ya, melepaskan binatang, contohnya melepaskan burung, kadang melepaskan ikan. Nah, kalau penuangan biowas ini juga seperti melepaskan mikroba ke alam. Jadi kita itu melepaskan mikroba kita rilis ke alam, terutama kadang di tempat-tempat area yang memang membutuhkan. Contoh seperti tadi penuangan di sungai atau kali yang ya sekitarnya bagus tapi ternyata masih mengeluarkan bau di daerah sana. Atau sungainya, paritnya kotor dan sebagainya. Nah, itu bentuk amalan. Kadang pernah ada yang tanya sama saya, Bu, saya mau sedekah ke alam, boleh nggak dari Ibu yang support biowasnya? Sama, saya ceritanya begini, sama seperti kita mau bikin amalan bagi makan gratis. Kita ke tempat misalnya ya, restoran Padang misalnya ya. Lalu kita mau beli makanan Padang, kita mau sedekahkan makanan Padang ini, kita pesen 50 kotak nasi. Tapi saya bilang sama pemilik restorannya, Pak, saya mau sedekah 50 kotak nasi, saya mau bagi-bagi ini ke misalnya eh, tukang ojek atau tukang beca. Tapi Bapak ya yang keluar uang, jadi saya nggak perlu bayar.
Nah, seperti itu logikanya. Jadi yang sedekah tuh siapa? Jadi kembali lagi, kalau kita memang mau sedekah, maka ya kita misalnya beli nasi bungkus atau beli apa, ya sudah sewajarnya lah ya kita bayar, beli nasi bungkusnya lalu kita bagikan. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Kalau saya support saya senang karena saya dapat amalannya dan ada orang yang membantu saya membagikan atau menuangkan. Ya itu pasti bisa saya iyakan. Ya boleh Pak gitu. Kalau memang Bapak mau membantu saya untuk menuangkan, boleh pasti disupport juga sama kita. Itu gambarannya ya Pak Suyatno. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Oke. kira cukup satu pertanyaan dulu ya. Nanti kita akan dengarkan narasumber lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Suyatno atas pertanyaannya dan Ibu Ivon atas jawabannya. Baiklah, kita sudah mendengar sendiri sharing dari Ibu Ivon bahwa dalam memulai suatu perubahan untuk lingkungan itu yang paling diperlukan adalah aksinya. Setelah itu baru kita perlu biowasnya ya Bu ya. Oke, langsung saja kita ke sesi berikutnya yaitu acara perayaan HUT ketiga kita bersama Biowas Promik Indonesia. Di sini kita akan menonton video ucapan-ucapan uh, untuk BP Indonesia. Nah, Selamat ulang tahun kepada komunitas Biowas Promik Indonesia yang ketiga. Tahun ini kami mau rekrut kamu loh untuk gabung jadi relawan Biowas Promik Indonesia menjadi Earth Squad. Tujuannya, mari sama-sama kita meregenerasi tanah, air, dan udara. Gabung sekarang ya! Selamat ulang tahun komunitas Biowas Promik Indonesia yang ketiga. Begitu banyak yang telah dilakukan demi regenerasi tanah, air, dan udara. Walaupun demikian, masih banyak orang yang masih belum memahami makna regenerasi tanah, air, dan udara ini. Ayo generasi muda, mari bergabung menjadi relawan komunitas Biowas Promik Indonesia. Dalami kegiatan dan jadilah agen perubahan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Semangat berbagi. Halo Sobat Bumi, hari ini kita merayakan 3 tahun perjalanan Biowas Promik. 3 tahun penuh aksi nyata untuk menjaga lingkungan, mengolah sampah organik, dan meregenerasi tanah, air, dan udara. Semoga Biowas Promik terus berkembang dan membawa manfaat besar bagi banyak orang. Tapi menjaga lingkungan bukan hanya tugas segelintir orang loh, tanggung jawab kita semua, terutama generasi muda. Ayo kita mulai peduli, gabung bersama komunitas Biowas Promik Indonesia, jadilah bagian dari perubahan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan pagi sambil baca WA, makan nasi uduk pakai bihun. Komunitas Promik Biowas Indonesia, selamat ulang tahun. Makan pepaya sambil nonton TV. Kaula muda, saatnya beraksi. Mengucapkan selamat ulang tahun Biowas Promik Indonesia yang ketiga. Mari kita teruskan perjuangan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan kita. Ayo, kaum muda, bergabunglah bersama kami untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Sukses Biowas Promik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Biowas Promik Indonesia yang ketiga. Semoga tambah sukses, tetap berinovasi, dan tetap berkontribusi untuk masyarakat. Kita adalah satu tim, tua, muda, kita satu keluarga. Marilah kita jaga planet bumi ini bersama-sama, saling mendukung, saling menyemangati. Mari kita jaga bumi ini sebelum terlambat. Sukses selalu Biowas Promik Indonesia. Hai pecinta alam dimanapun Anda berada, saya Ilin dari Batam mengucapkan selamat ulang tahun Biowas Promik Indonesia yang ketiga. Semoga kegiatan melestarikan alam, mencintai alam yang lebih indah, memperindah bumi, kita galakkan bersama, khususnya anak muda ya, dan kaum-kaum tua sudah mulai. Bagaimana Anda? Kapan Anda mau mulai bersama kami? Ayo ciptakan rumah yang indah, bumi kita yang lestari,
dan Asri. Sampai jumpa. Oke, itulah ucapan selamat ulang tahun untuk Biawas Promit Indonesia. Tapi tunggu, itu belum semuanya diputar. Nah, buat yang sudah merecord kok bertanya-tanya ini kenapa mukanya belum tayang, nanti akan ditampilin lagi. Nah, sekarang kita ingin membuat acara ini jadi lebih bermakna. Kami semua mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama merayakan HUT ketiga Biawas Promit Indonesia ini. Bapak Ibu bisa open kamera dan juga bisa open mic ya. Ini kalimat yang akan kita eh, sebut bersama-sama. Jadi kalimatnya itu selamat ulang tahun Biawas Promik Indonesia yang ketiga. Ayo join the Earth Squad. Jadi siap-siap Bapak Ibu, kita bisa open kamera. Oke, open kamera. Open mic karena ini kita bukan bareng. Nah, buat yang belum bisa baca di sini tuh. Begitu tuh kan ya. Oke, nah, semuanya sudah siap? Boleh kita latihan dulu? Nggak kelihatan, Kak. Ya, latihan, Bu. Boleh eh, di kolom chat. Ayo, join. Oke, kita latihan dulu ya. Dalam ketiga. 1, 2, 3. Selamat Selamat ulang tahun ulang tahun Biawas Biawas Promik Indonesia Indonesia yang yang ketiga. Ayo join the the Earth Earth Squad. Squad. Oke, baik. Nah, sekarang kita siap untuk direcord. Untuk operator apa sudah siap? Tulisannya agak Sudah buram. siap. Ada aba-abanya enggak ya, Bu? Ada aba-abanya enggak supaya serentak? Ada aba-aba. Oke. Baca catnya kan kelihatan. Oke, naik, Mbak. bisa dilihat di chatnya. Di kolom Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selamat Selamat ulang ulang tahun Biawas Indonesia yang ketiga. Ayo join the Earth Squad. Makasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga. Terima kasih atas ucapannya. Nah, jangan lupa untuk Bapak Ibu semua, kita bisa join the Earth Squad ini. Nanti akan ada sesi pendaftarannya. Seperti Ivon tadi, dalam memulai kita harus menunjukkan aksi kita. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya. Karena sekarang kita ada bintang tamu dari Duta Lingkungan. Dia seorang aktivis muda. Dalam sesi ini tentunya akan dimoderatori oleh Ibu Tini. Kita akan mendengar kisah inspiratif dari Kak Ilona Novira Eltania. Ibu Tini sama Kak Ilona, saya terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Aci. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Malam ini akan hadir seorang bintang bintang duta lingkungan yang cantik, Ilona. Ya, beberapa waktu yang lalu baru saja menyelesaikan kuliahnya di Universitas Pajajaran dengan predikat cum laude. Ya, selamat ya Ilona. Tentunya tambah sibuk. Tapi di tengah-tengah kesibukannya, Ilona masih bisa peduli pada lingkungan. Mungkin Ilona bisa kita panggil nih sekarang untuk bercerita pengalamannya, bagaimana awal mulanya bisa menjadi duta lingkungan. Ayo Mbak Ilona, silakan. Wah, selamat malam. Terima kasih banyak Tante Tini atas sambutannya. Mungkin saya ucapkan selamat malam juga ya kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama yang terhormat kepada Bu Ivon, Tante Tini, Mbak Dwi, kemudian juga Pak Juta, dan juga Bu Restiana Pasaribu, dan Ibu Analis Tiawati, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini. Mungkin mohon izin Tante Tini, untuk durasinya berapa menit, dan apakah saya sendiri boleh share screen? 30 menit. Silakan share screen, nanti akan dipandu untuk waktunya oleh Kak Aci. Oke, mungkin saya izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah,
Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ilona. Saya ini merupakan first runner up Duta Lingkungan Indonesia atau juara dua ya di Duta Lingkungan Indonesia. Saya senang sekali bisa diundang ke komunitas BioWatch Promik Indonesia yang mana sebelumnya saya mengetahui komunitas ini dari Tante Tini dan juga Ibu Restiana Pasaribu. Nah, mungkin mohon izin. Nah, sebelumnya saya ini masih berusia 22 tahun ya, mohon izin koreksi. Ya, jadi saya masih muda dan baru banget lulus kuliah di Fakultas Hukum Unpad. Dan saya sendiri ini dulunya sebelum menjadi juara dua Duta Lingkungan Indonesia, saya ini merupakan seorang duta lingkungan di Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya bermula dari Provinsi Jawa Tengah dulu, baru maju ke Duta Lingkungan Indonesia. Nah, eh, dulu kalau saya boleh bicara tentang lingkungan, saya pengen cerita dulu nih sebelumnya saya aktif lingkungan ini adalah pas saya masih SMA ya. Jadi pas SMA itu dulu saya pernah mengikuti penelitian di mana saya mengubah eh, sisa bonggol jagung saya ubah menjadi bioasfalt atau aspal yang mudah didaur ulang. Jadi aspalnya itu tidak memberikan efek negatif kepada bumi dan kemudian saya melombakan hasil penelitian saya tersebut ke Kuala Lumpur, Malaysia dan alhamdulillah mendapatkan medali emas. Jadi rasa cinta saya terhadap lingkungan itu sudah tumbuh sejak SMA dan berlanjut hingga kuliah hingga saya lulus sekarang. Dan kemudian ini ada salah satu contoh di mana saya em, memenangkan sebagai juara duta lingkungan ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya ini punya visi tentang ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana seorang produsen itu harus ramah lingkungan dalam menciptakan produknya, tapi sudah dari produsen, distributor, hingga konsumen pun juga sadar bahwa lingkungan itu menjadi hal yang utama yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau dalam perjualan itu ibaratkan nggak mikirin keuntungan saja, tapi sudah berpikir bagaimana produk sisa-sisa yang kita gunakan itu masih bisa digunakan kembali. Mungkin mohon izin apakah slide-nya ini sudah tampil? Ya, Sudah. sudah terlihat. Sudah? Sudah. Jadi pada dasarnya saya sebagai seorang duta lingkungan ini adalah menjadi seorang representatif anak muda ya yang memberikan edukasi dan awareness lingkungan, terutama di daerahnya. Daerah saya Jawa Tengah di Kota Semarang, agar orang itu punya kesadaran terhadap isu lingkungan dan juga tergerak nih untuk mencari solusinya. Nah ini my greatest supporters. Jadi sebelumnya saya ini didukung oleh Bu Tini dan juga Bu Rastina Pasaribu. Saya juga sampai ke Mohon maaf interupsi, layarnya belum bergerak. Oh, belum bergerak ya? Oke, mohon izin Ya. saya share screen ulang. Oke. Nah, sekarang apakah sudah muncul? Belum? 22 tahun. Oke, kalau gitu mungkin saya butuh waktu sekitar 1 menit untuk share screen sekali lagi. Mohon izin. Sambil menunggu, mungkin saya pengen tanya Bapak Ibu di sini ada nggak sih yang dari Provinsi Jawa Tengah atau mungkin dari Kota Semarang? Ada nggak ya? Mungkin boleh komen ya di comment section di Zoom meeting malam ini. Karena saya juga pengen kenalan kepada Bapak Ibu nih yang mungkin berasal dari daerah yang sama seperti saya. Hmm, oke. Oke, berarti sekarang sudah muncul ya? Oke. Sudah. Nah, ini my greatest supporters. Jadi, saya ini support oleh Ibu Tini, Sarsono yang membantu saya sedari awal. Saya diajarkan dan dikenalkan mengenai BioWash Promik. Dan kemudian saya juga belajar lebih dalam di Bukit Bulusan Edu Park milik Ibu Restiana Pasaribu. Dan juga saya sering sekali diajak di komunitasnya Ibu Tini untuk melihat secara langsung bagaimana sih pembuatan BioWash Promik. Tapi tidak hanya BioWash Promik saja, juga ekoenzim saya juga mempelajarinya. Dan seperti yang bisa Bapak Ibu lihat ya di gambar slide share screen saya ini. Nah,
Nah, advokasi saya sendiri itu sebagai anak muda mungkin bisa dicontoh kepada untuk anak-anak dari Bapak Ibu sekalian atau bahkan kerabat saudara yang memang masih muda. Di mana fokus saya ini mengelola sampah organik khususnya sampah pangan. Ya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa sampah ini kan sisa material yang tidak diinginkan. Dan sampah ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan pencemaran terhadap ekosistem. Nah, mungkin bisa kita lihat bahwa karena saya berasal dari Jawa Tengah, saya fokus terhadap isu sampah di Jawa Tengah. Tapi kalau kita bisa lihat di skop yang lebih besar lagi, bahwasanya di Indonesia sendiri, komposisi sampah terbesar itu adalah sisa makanan. Ya, jumlahnya itu bisa sampai 38,96% yang mana itu merupakan komposisi sampah yang paling banyak dibandingkan sampah plastik yang hanya berjumlah 19,83%. Wah, ini benar-benar isu yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Kalau setiap hari pasti kita berhadapan dengan makanan dan juga sampah-sampah organik, sisa tulang ayam, sisa nasi, ataupun bahkan tisu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh lekat dan dekat di sekitar kita. Dan kalau bisa kita lihat di seluruh provinsi, yang menjadi dominasi timbulan sampah adalah Provinsi Jawa Barat, di mana dia mendominasi timbulan sampah terbanyak sejumlah 3,8 juta ton. Wah, Wah, banyak. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih faktor penyebab timbulan sampah itu masih ada di Indonesia, terutama sampah pangan? Yang pertama, seperti yang tadi Bu Yvonne bilang, bahwa masyarakat ini masih belum tahu nih budaya sesimpel budaya memilah sampah, sampah organik, anorganik, dan juga B3. Dan yang terakhir itu pengetahuan saya ada kategori sampah residu. Jadi ada 4 ya, tidak hanya 3 saja. Masyarakat masih belum melakukan itu. Dan kemudian yang kedua, em, tidak semua masyarakat tahu teknik pengelolaan sampah makanan. Jadi setelah mendapati sampah pangan, masyarakat nggak tahu cara menghandlenya atau mengatasinya itu bagaimana. Nah, mungkin saya akan ambil salah satu peraturan di daerah saya, itu Kota Semarang, bahwasanya memang pemerintah sendiri itu udah mengupayakan loh pengurangan sampah. Nah, caranya dalam mengelola sampah adalah dua, pengurangan dan penanganan sampah. Tapi hal yang paling realistis yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat adalah pengurangan. Karena kalau penanganan sampah itu biasanya hal-hal teknis yang berkaitan erat dengan pemerintah. Sedangkan kita nih sebagai masyarakat hanya bisa melakukan pengurangan sampah tersebut. Nah, emang pengurangan itu seperti apa sih Bapak Ibu? Jadi pengurangan itu kita bisa batasi timbulan sampah, kita bisa memanfaatkan kembali sampah, dan juga melakukan pendauran ulang sampah. Dan hal-hal ini yang akan saya bahas. Nah, sebenarnya ini advokasi saya ada yang namanya Green Practice, Social Sustainability, dan memperkarya ilmu. Ini langkah-langkah yang saya lakukan selama menjadi seorang duta lingkungan untuk beneran punya aksi nyata. Seperti itu. Oke, jadi seperti yang Bapak Ibu tadi sudah lihat dari penjelasan Ibu Dwi dan juga Ibu Yvonne, bahwasanya ada loh hal yang namanya biowash promik, di mana ini merupakan cairan ajaib yang mengandung konsorsium mikroba untuk bisa menuntaskan sampah dalam waktu 1 detik saja sudah bisa menjadi media tanam. Dan ini tagline terkenalnya yaitu sampah hari ini selesai hari ini. Jadi saya juga mempelajari hingga ke Bulusan Edu Park Bukit Bulusan Semarang, yang mana itu dimiliki bukitnya oleh Bu Destiana Pasaribu, dan saya juga melihat langsung bahwa di Bukit Bulusan itu Bapak Ibu ada loh kebun yang memang sekitarnya itu gersang, warna abu-abu tanahnya. Tapi karena selalu disirami biowash promik, walaupun tanah atau pupuknya itu berwarna abu-abu dan gersang, tapi tumbuhan tersebut bisa tetap tumbuh dan juga berbuah. Jadi ini benar-benar ajaibnya dari biowash promik tersebut. Jadi biospromik itu udah enak ya, apa namanya, betul-betul nyata ya, bukan cuman katanya ya, Ilona. Ya, betul sekali. Iya. Jadi Iya. memang Lalu kenapa Ilona ini sebagai anak muda kok tertarik sih sama lingkungan, sama sampah dibandingkan dengan mungkin jalan-jalan ke mall atau
hangout sama teman-teman gitu ya, Ilona mungkin bisa bercerita supaya generasi muda lainnya bisa apa ya sadar gitu loh bahwa sebetulnya ada hal besar yang bisa kita lakukan walaupun dalam bentuk yang kecil-kecil. Ayo Oh Ilona bisa bercerita mungkin ya. iya, oke Tante Tini. Jadi awalnya ini berawal dari ayah saya. Jadi ayah saya ini tuh kan dulunya bukan orang berada ya. Jadi beliau ini dulu susah sekali untuk makan karena beliau ini 9 bersaudara dan hidup di daerah Sumatera yang mana ya mungkin untuk makan aja susah. Dan orang tua saya dari situ mengajarkan untuk nggak buang-buang makanan. Nah, karena nggak buang-buang makanan itulah hal tersebut diajarkan kepada anak-anaknya dan ibu saya sendiri merupakan seorang ibu-ibu DWP atau Dharma Wanita Persatuan ya, di mana ibu-ibu DWP itu kan mirip sama ibu-ibu PKK yang sering banget melakukan sosialisasi kegiatan lingkungan atau bahkan ya semacam kegiatan ibu-ibu arisan lainnya seperti itu. Dan dari situ saya diajarkan bagaimana mengetahui pengetahuan untuk mengelola sampah pangan, awareness terhadap lingkungan, dan dari situ saya tergerak lah. Seperti itu. Jadi memang berangkat dari rumah sendiri. Wah, hebat sekali ya. Didikan orang tua tuh ternyata memang terbawa ya Ilona ya. Karena kita tahu kalau kita menyisakan satu butir nasi saja dalam piring kita untuk seluruh Indonesia itu satu kali makan misalnya sarapan itu bisa 4 ton beras yang terbuang. Walaupun itu hanya satu butir nasi yang kita tinggal dalam piring kita. Ya, itu mungkin yang bisa menyadarkan kita juga ya untuk peduli pada lingkungan. Nah, lalu kira-kira Ilona punya pesan apa nih untuk kaula muda karena memang saatnya ini bumi sudah kritis sekali, perlu apa namanya kaula muda yang eh, punya speed untuk lebih me, apa, memperhatikan lingkungan. Kira-kira ada pesan apa nih untuk teman-teman semua? Oke, untuk anak muda maupun anak muda dan juga orang tua, sebenarnya perubahan besar itu dimulai dari langkah yang kecil tapi konsisten. Jadi, em, kalau bisa saya bilang, nggak apa-apa, kita mulai saja dulu, dimulai dari rumah. Kita mulai biasakan budaya memilah sampah, kemudian nanti ketika kita keluar rumah, mulai untuk membiasakan meminimalisir sampah dengan membawa eh, botol sendiri, kemudian juga mm, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi memang dimulai dari langkah-langkah kecil, kecil, terutama dari diri kita sendiri. Karena sebenarnya sebaik-baiknya manusia itu bukanlah manusia yang pintar, tapi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau kita bisa bermanfaat terhadap orang lain, pasti nantinya juga menjadi manfaat juga ke dunia ini. Seperti itu sih Tante ini. Iya, hebat sekali. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini kepo sama Ilona, kepengen bertanya apa? Silahkan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Dara cantik kita ini yang sudah sangat peduli pada Boleh sekali Bapak Ibu lingkungan. kalau ada pertanyaan. Mungkin kepengen tahu juga di tengah kesibukan Ilona sebagai form ya, Ilona ya. Apakah masih bisa hmm, berbagi dengan teman-teman itu untuk mensyiarkan peduli lingkungan di tengah kesibukannya sekarang ini? Untuk kesibukan saat ini karena saya sendiri sudah mulai-mulai awal bekerja, Tante Tini pastinya saya em, mulai mensiarkan tentang lingkungan itu di weekend ya, biasanya untuk mengisi waktu luang dan juga di Mhm. sosial media pun juga masih kadang masih men-share kegiatan saya ketika lagi mensosialisasikan lingkungan. Terakhir itu saya melakukan kegiatan sosialisasi terhadap ibu-ibu PKK di Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang. Jadi saya ajarkan gimana sih cara membuat biowash promik itu. Jadi ya kurang lebih kegiatan saya seperti itu. Ya, bagus sekali. Memang apa ya langkah nyata sehari-hari kita itu akan dilihat, dicontoh oleh lingkungan. Seperti mungkin saya juga bisa bercerita bahwa sekarang ini kebetulan di lingkungan kami itu sedang apa namanya memperkenalkan maggot ya untuk mengolah sampah organik walaupun kata Bu Ivon tadi ada geli-gelinya gitu, tapi itu tantangan tersendiri.
Jadi ingat saya beberapa hari yang lalu kami makan bersama di kantin gitu. Biasalah banyak teman-teman yang tidak bisa menghabiskan makanannya. Dan langkah nyata yang waktu itu saya lakukan langsung adalah membawa pulang sisa makanan tersebut untuk untuk mangkot di rumah. Jadi itu adalah satu langkah nyata yang mungkin nanti eh, awalnya sih mungkin ngapain sih ini kok bawa-bawa sampah pulang ke rumah gitu ya. Tapi suatu saat mungkin itu bisa menjadi inspirasi teman-teman kita. Juga misalnya bawa tumbler gitu ya Ilona ke kantor ya. Jangan lupa bawa tumbler, jangan apa namanya sehingga tidak nyampah botol seperti itu. Itu juga suatu langkah nyata yang bisa ditiru di lingkungan di mana kita berada. Mungkin gitu ya Ilona ya. Apakah Ilona juga melakukan hal yang sama untuk itu? Ya jelas, saya kalau misalnya pergi sekarang udah bawa tumbler sendiri, terus juga udah mulai memilah sampah, dan bahkan bawa straw atau sedotan besi sih Tante Tini. Jadi, Ya. gitu. Itu langkah nyata yang bisa ditiru di lingkungan mungkin ya. Teman-teman di kantor, teman-teman apa namanya hangout gitu ya. Ngapain sih Ilona bawa-bawa gitu repot amat. Sama saya juga kadang-kadang sampai menahan beli minum mineral kemasan karena nggak mau mengorbankan botol gitu. Ditahan-tahan nggak minum dulu, nanti di rumah baru minum yang banyak. Walaupun itu nggak baik ya, tapi karena ada rasa apa ya, perasaan bersalah gitu kalau misalnya beli kemasan mineral sehingga nanti ada satu botol yang harus dikorbankan. Gitu. Kira-kira Irona ada cerita apa lagi ini yang bisa dibagikan ke kaula muda supaya apa ya, supaya bersemangat gitu untuk memperhatikan lingkungan. Eh, Kalau untuk anak muda sendiri sih, kita aku punya suatu teori di mana di teori ini tuh ada yang namanya food recovery hierarchy. Jadi dalam kita menangani sampah pangan ataupun sampah organik, kita itu hal yang paling mudah bisa kita lakukan adalah dengan menghabiskan makanan di piring kita sebelum nantinya itu menjadi sampah ya. Dan kemudian setelah misalkan nih setelah menghabiskan makanan itu nggak bisa kita lakuin, kita bisa berbagi kepada sesama. Jadi misalkan buat ibu-ibu yang masaknya kelebihan bisa dibagikan ke tetangganya. Kemudian kalau misalkan nggak bisa diberikan ke sesama, mungkin karena makanannya itu sudah tidak layak, bisa diberikan ke hewan. Nah itu tahapan yang ketiga. Dan kemudian kalaupun memang nggak bisa dibagikan ke makhluk hidup, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan limbah dapur tersebut menjadi popuk kompos. Contohnya seperti misalkan cangkang telur itu kan mengandung banyak kalsium, bisa kita campur dengan pupuk untuk bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, kalau memang sudah tidak bisa dijadikan kompos, barulah dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi mungkin Bapak Ibu nih yang belum tahu, ada teori yang namanya food hierarchy recovery, di mana itu teori hierarki dalam pengelolaan sampah pangan bisa dicari tahu lebih lanjut lagi. Iya, terima kasih Ilona. Saya jadi teringat nih pesan apa ya kakek saya waktu kami masih kecil. Jadi usahakan ngambil makanan itu sekali. Maksudnya apa? Kita harus bisa mengukur kemampuan kita. Kalau lapar ya ambil yang banyak boleh, tapi harus dihabiskan. Tapi kalau merasa belum lapar, ambil secukupnya dan tidak boleh nambah gitu. Jadi itu apa ya suatu bentuk pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Kalau sudah kenyang ya cukup segitu, kalau belum kenyang ya nggak usah nambah gitu. Dan itu kebawa sampai sekarang ke saya sehari-hari. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu untuk Ilona. Kalau nggak ada, saya kembalikan kepada Kak Aci untuk melanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih Ilona. Tetap stay di sini ya. Terima Terima kasih Kak kasih. Ilona. Terima kasih juga Bu Tini. Untuk Bapak Ibu boleh Ya. kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Ilona karena sosok Kak Ilona ini sangat luar biasa menginspirasi. Ingat pesan Kak Ilona, kurangi botol plastik, kemasan plastik, bisa dengan membawa tumbler dari rumah atau membawa sedotan dari rumah karena itu jauh lebih baik. Nah, em, tidak lupa juga kita kalau bisa join the Earth Squad
Join the Earth Squad ini nanti ada sesi pendaftarannya.